Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Gesan Kamila dengan NIM 23101047. Pada kali ini saya akan membahas dasar-dasar pemrograman Python yang meliputi pengenalan Python, penggunaan input dan output, komentar, variabel dan tipe data, serta berbagai operator yang digunakan dalam pemrograman. Yang pertama, print. Print pada Python adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan output ke layar. Di sini ada perintah print hello world yang bertipe string, kemudian print 10.4 yang bertipe desimal, selanjutnya print 1000 yang bertipe integer. Jadi dia tidak perlu diintegrasikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir ada print in the test print. Nah, di sini tanda kutipnya bisa titik tanda kutip 2 dan tanda titik kutip 1. Selanjutnya print dengan string formatting. Di sini ada persen %s itu formatting untuk string, kemudian %.2f itu formatting float 2 digit desimal, artinya 2 angka di belakang koma, kemudian %d itu formatting untuk integer. Berikut contoh-contoh print penggunaan dengan string. Nah, misalnya ini print kemudian nilai %d itu %10. Nah, artinya dia mengeprint nilai, kemudian %d ini untuk integer. Dan dideklarasikan kalau persen itu isinya 10. Nanti nilai ini akan dimasukkan ke dalam %d ini. Barulah bisa mengeprint nilai 10. Begitu juga seterusnya. Print nilai %d adalah integer. Kemudian kita deklarasikan isi persennya itu berapa, nanti akan dimasukkan ke dalam sini, kemudian akan di print hasilnya, nilai 45 adalah integer. Selain menggunakan formatting, di sini juga ada cara lain, akan tetapi penulisannya lebih panjang, yaitu seperti ini. Misalnya print nilai str ini string 10 diubah dulu, kemudian plus str lagi diubah yang integer ini jadi string agar nanti bisa di print. Ini cukup panjang. Kemudian perbedaannya dengan yang menggunakan formatting, dia terlihat lebih pendek dan lebih clean. Hasilnya sama, nilai 10 plus 2 sama dengan 12. Di sini kita dapat melihat setiap perbedaan penggunaan formattingnya. Ini %d itu hasilnya 32 karena dia tipe integer atau bilangan bulat. Kemudian print %s itu string, maka hasilnya sesuai dengan apa yang diinputkan. Kemudian %f itu untuk 6 angka di belakang koma, itu sudah default dari Python-nya sendiri. Kemudian %s di situ string. Jadi seperti yang sebelumnya, apapun hasil yang didapat untuk di print itu semuanya dia akan di print. Untuk yang selanjutnya itu %.4f, artinya 4 angka di belakang koma. Di sini kita juga dapat menggunakan tuple untuk print tipe data yang berbeda dengan model variabel 1, variabel 2, variabel 3. Dan juga dapat berguna ketika ada baris yang panjang, kita tinggal menaruh koma agar nanti barisnya jadi lebih pendek. Kemudian untuk komentar pada Python itu dengan dua cara, bisa menggunakan pagar dan bisa menggunakan string seperti di contoh. Di Python itu ada help dan documentation. Menggunakan help dan dir untuk melihat detail package yang digunakan. Nah, di sini contohnya kita akan coba import library math. Import math, kemudian dir math. Nah, ini akan mengelis fungsi-fungsi di library math. Ini akan membantu kita untuk mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah library. Contohnya, kita ketik help math. Nah, ini akan menampilkan informasi atau dokumentasi dari modul math. Python akan menampilkan daftar fungsi, penjelasan, dan cara penggunaan yang ada di dalam modul math. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penggunaan variabel pada Python. Variabel dapat diawali huruf atau underscore. Contohnya, underscore value sama dengan 10, underscore value underscore sama dengan 20. Underscore umur sama dengan 20. Nah, tipe data pada Python itu dinamis.
Di sini kita juga bisa mengkonversi variabel ke variabel yang lain. Misalnya int digunakan untuk mengubah nilai menjadi tipe data integer. Long digunakan untuk mengubah nilai menjadi integer panjang. Float digunakan untuk mengubah nilai menjadi tipe data float atau bilangan pecahan, dan seterusnya. Nah, ini dia contoh penggunaannya. Umur yang awalnya adalah int, kemudian kita ubah menjadi tipe string. Kemudian input pada Python menggunakan cara seperti di contoh. Misalnya A sama dengan input var A, B sama dengan input variabel B. Jadi perintah input ini akan mengembalikan data ke tipe data string. Nah, ini C sama dengan int A plus int B. Artinya dia diubah terlebih dahulu ke integer. Kemudian print string A plus B sama dengan plus strc. Itu artinya C ini adalah integer yang harus diubah menjadi string terlebih dahulu agar dapat di-print, agar mendapatkan output yang sesuai. Pada Python ada beberapa cara untuk mengimpor library. Yang pertama adalah import package untuk mengimpor seluruh package atau modul. Kemudian from package import modul itu untuk mengimpor bagian tertentu dari sebuah package. From package.module import submodul. Nah, ini digunakan untuk mengimpor bagian yang lebih spesifik dari sebuah modul. Dan terakhir adalah import package as alias. Ini digunakan untuk mengimpor package dengan nama lain alias agar itu lebih singkat saat digunakan. Selanjutnya, mengenai operator aritmatika pada Python. Ada beberapa operator yang digunakan, antara lain adalah plus, digunakan untuk operator penjumlahan, kurang untuk pengurangan, kemudian bintang untuk perkalian, bagi untuk pembagian, persen itu operator modul atau sisa hasil pembagian, dan bintang 2 itu digunakan untuk operator perpangkatan. Nah, seperti di contoh A sama dengan 10, B sama dengan 2. A double bintang B itu hasilnya 100, artinya 10 pangkat 2. Di sini juga ada contoh proses penjumlahan dengan input. Kemudian operator penugasan. A sama dengan 1 itu untuk memberikan nilai 1 ke variabel A. A plus sama dengan 1 menambahkan nilai 1 ke variabel A. A min sama dengan 1 mengurangi nilai 1 dari variabel A. A bintang sama dengan 2 mengalihkan variabel A dengan 2. A bagi sama dengan 2 membagi variabel A dengan 2. Seperti contoh di bawah, A sama dengan 8, print nilai awal, kemudian enter A, maka hasilnya adalah nilainya 8. Kemudian A plus sama dengan 1, artinya print ditambah 1, maka hasilnya 9, yang awalnya 8, kemudian tambah 1 jadi 9. Ini dia contoh penggunaan operatornya. Nah, operator itu bisa di berbagai jenis tipe data. Kemudian kita juga bisa assignment for string, tapi hanya bisa menggunakan penambahan kata. Misalnya wordnya Python, kemudian word plus sama dengan programming. Kemudian print jadi Python programming. Tidak bisa digunakan di pengurangan dan sebagainya. Lalu ada operator pembanding pada Python. Ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Nah, berikut contoh di bawahnya. Ini dia, jadi nanti kita menginputkan nilai A dan B. Kemudian sistem akan mengecek apakah A sama dengan B. Lalu print, sini ada %R, artinya hasilnya nanti adalah true or false. Begitu juga contoh selanjutnya, apakah A lebih kecil dari B, apakah A lebih besar dari B. Selanjutnya, operator logika pada Python ada 3, yaitu AND, OR, NOT. AND menggabungkan dua kondisi dan menghasilkan true jika kedua kondisi bernilai true. OR itu menggabungkan dua kondisi dan akan menghasilkan true jika salah satu kondisi bernilai true. Dan NOT membalik nilai kondisi, yaitu true menjadi false dan false menjadi true. Seperti contoh di bawah, A sama dengan false, B sama dengan true. Ini untuk logika AND-nya. C sama dengan A and B. Kemudian hasilnya adalah false and true, maka hasilnya ada false. Lalu operator identitas pada Python.
Is itu memeriksa apakah dua variabel itu merujuk pada objek yang sama. Is not itu memeriksa apakah dua variabel ini tidak merujuk pada objek yang sama. Contohnya, A sama dengan string 12, B sama dengan integer 12. Print A is B. Jawabannya adalah false karena A adalah string, B adalah integer. Kemudian X sama dengan 14,5. Print tipe X is int. Nah, itu false karena tipe X adalah desimal. Selanjutnya, membership operator pada Python. Nah, membership operator itu untuk memeriksa apakah suatu nilai atau elemen terdapat di dalam sebuah objek atau kumpulan data seperti string, list, tuple, atau dictionary. Nah, in itu digunakan untuk memeriksa apakah suatu nilai terdapat di suatu objek. Not in memeriksa apa suatu nilai tidak terdapat di suatu objek. Hasil dari membership operator adalah nilai boolean, yaitu true or false. Contohnya, A sama dengan hello world, B sama dengan word. B in A, true, karena word ada di dalam hello world. Contoh selanjutnya juga begitu, list sama dengan ada ayam, jambu, kucing. Name sama dengan kucing. Name is list, jawabannya adalah true. Sama seperti name sama dengan jeruk, name is list, false, karena jeruk tidak ada di dalam list tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.